Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan berkaitan dengan etika dan ajaran moral. Para pemirsa sekalian semua, ya, kita lihat sekarang itu berkaitan dengan objek kajian dari etika. Objek kajian dari etika itu adalah nilai, ya. Nilai dalam hal ini dalam kehidupan sehari-hari manusia berkaitan dengan nilai. Misalnya kita mengatakan bahwa orang itu baik atau lukisan itu indah misalnya. Berarti kita melakukan penilaian terhadap suatu objek. Baik dan indah adalah contoh nilai. Manusia dalam hal ini dapat memberikan nilai pada sesuatu yang bisa dikatakan adil, baik, indah, cantik, anggun, dan sebagainya. Ya. Istilah dari nilai ini kalau kita mengutip dari kamus Purwadarminta, ya, itu maka ada beberapa hal yang melekat di dalamnya, yaitu yang pertama ada harga dalam arti taksiran, misalnya berkaitan dengan nilai emas. Kemudian yang kedua ada harga sesuatu, misalnya itu uang. Kemudian yang ketiga ada angka, skor, ya. Kemudian keempat ada kadar, ada mutu, ya. Yang kelima itu ada sifat-sifat atau hal penting bagi kemanusiaan. Beberapa pendapat dari para ahli berkaitan dengan pengertian nilai dapat diuraikan ada dua, yaitu menurut Bambang Darusso, ya. Nilai di sini adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu yang menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Yang kedua, menurut pendapatnya Dharma Dihardjo, dia menilai nilai itu adalah kualitas atau keadaan yang bermanfaat bagi manusia, baik lahir maupun batin. Tentunya nilai adalah kualitas dari sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan manusia, baik lahir maupun batin. Nilai merupakan masalah penting yang dibahas oleh filsafat, tepatnya itu cabang aksiologi. Tidak mengherankan apabila aksiologi disebut sebagai problems of human value. Ini kalau kita mengutip dari pendapatnya Louis Katzoff, ya, mengartikan aksiologi itu sebagai ilmu yang memiliki hakikat nilai. Hakikat nilai ini adalah nilai yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Cabang ini merupakan salah satu dari 3 cabang pokok filsafat. 2 lainnya adalah ontologi dan epistemologi. Kemudian kita lanjutkan dari penjelasan sebelumnya. Sesuatu dianggap bernilai apabila memiliki sifat, antara lain menyenangkan, berguna, memuaskan, menguntungkan, menarik, kemudian keyakinan. Pada hakikatnya, subjeklah yang menentukan keputusan tentang nilai. Misalnya, apakah itu positif atau negatif. Dalam memberikan penilaian, subjek dapat menggunakan segala kelengkapan analisis yang ada padanya. Misalnya, ya, ada indera yang dimilikinya menghasilkan nilai nikmat atau kesengsaraan. Kemudian ada rasio menghasilkan nilai benar dan salah. Kemudian ada rasa etis menghasilkan nilai baik, buruk, atau adil, tidak adil. Kemudian ada rasa estetis menghasilkan nilai indah dan tidak indah.
Terakhir ada iman, menghasilkan nilai suci, halal, dan haram. Pemirsa sekalian, sekarang kita lihat bagaimana klasifikasi nilai menurut pendapat Louis Kansov, ya. Dalam hal ini, nilai dapat diklasifikasikan dalam banyak cara. Antara lain membedakan nilai dalam dua hal, ya. Yang pertama dikenal dengan nilai intrinsik, yakni nilai dari sesuatu yang sejak semula sudah bernilai. Yang kedua, nilai instrumental, nilai dari sesuatu karena dapat dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Misalnya sebilah pisau, ya. Suatu pisau dikatakan bernilai intrinsik apabila mengandung kualitas-kualitas pengirisan di dalam dirinya. Di sisi lain, ia dikatakan bernilai instrumental apabila dapat digunakan oleh subjek untuk mengiris. Kalau kita mengutip dari pendapatnya K. Bertens, ada beberapa ciri khas yang harus dimuat dalam nilai itu sendiri. Yang pertama itu nilai yang berkaitan dengan subjek. Ini adalah jika tidak ada subjek yang menilai, maka tidak ada nilai juga. Entah manusia hadir atau tidak, gunung tetap meletus. Tetapi untuk dapat dinilai sebagai indah atau merugikan, letusan gunung itu memerlukan subjek untuk menilainya. Kemudian yang kedua, ada nilai tampil dalam suatu konteks praktis, di mana subjek ingin membuat sesuatu. Dalam pendekatan yang semata-mata teoritis, tidak akan ada nilainya. Hanya menjadi pertanyaan, apakah suatu pendekatan secara murni teoritis bisa diwujudkan? Yang ketiga, nilai-nilai menyangkut sifat yang ditambah oleh subjek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh objek. Nilai tidak dimiliki oleh objek pada dirinya. Rupanya, hal itu harus dikatakan karena objek yang sama bagi berbagai subjek dapat menimbulkan nilai-nilai berbeda. Terdapat banyak macam nilai dalam hal ini. Kita bisa ambil contoh misalnya nilai ekonomis. Dalam konteks ekonomi sering dibicarakan tentang nilai. Misalnya pajak PPN, ya. Sebenarnya secara ekonomi merupakan bidang di mana nilai untuk pertama kali dibahas dalam rangka ilmiah. Hal ini sudah dikenal sejak Adam Smith, ya, yang disebut sebagai pelopor ilmu ekonomi. Yang kedua misalnya ada nilai estetis. Misalnya memandang lukisan indah, mendengarkan musik bagus, membaca cerita novel menarik, ya, atau puisi yang bermutu bisa menambah estetis bagi si peminat. Contoh berikutnya itu nilai moral. Nilai moral lainnya atau nilai moral dasar, yakni merupakan syarat untuk mewujudkan semua nilai yang ada. Misalnya kesehatan yang baik, pendapatan layak, makanan enak, serta bergizi, lingkungan pemukiman tenang dan nyaman, dan lain-lain. Kemudian ada lagi dikenal dengan nilai moral. Nilai moral ini tidak terpisah dari nilai-nilai jenis lainnya. Setiap nilai dapat memperoleh suatu bobot moral bila diikutsertakan dalam tingkah laku moral. Kejujuran misalnya merupakan suatu nilai moral, tapi kejujuran itu sendiri kosong. Bila tidak diterapkan pada nilai lain, seperti umpamanya nilai ekonomis, kesetiaan merupakan suatu nilai moral yang lain.
Akan tetapi harus diterapkan pada nilai manusiawi lebih umumnya. Misalnya cinta antara suami istri. Jadi nilai-nilai yang disebut sampai sekarang bersifat pramoral. Nilai-nilai itu mendahului tahap moral, tapi bisa mendapat bobot moral karena diikutsertakan dalam tingkah laku moral.